Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu, malam yang ke-14 dari bulan suci Rajab 1447 Hijriah, bertepatan dengan 2 Januari 2026. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama mengkaji kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama' yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Masih kita di dalam judul atau bab Anwa'ul Kabair, macam-macam dosa besar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas macam-macam dosa besar yang berkaitan dengan akidah, yaitu dosa besar yang berkaitan dengan akidah, di antaranya memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada orang meninggal, kemudian juga melakukan syirik asghar seperti riya dan yang semisalnya. Kemudian juga dosa-dosa besar di dalam perkara yang berkaitan dengan nyawa dan akal, seperti membunuh seseorang tanpa kebenaran, membakar manusia atau hewan dengan api, kemudian berbuat semena-mena terhadap orang-orang lemah, ataupun istri, atau murid, atau pembantu, atau juga kepada hewan, melakukan ghibah, namimah, kemudian juga melakukan dosa-dosa besar yang berkaitan dengan akal, seperti minum minuman yang memabukkan, atau makan daging babi atau bangkai tanpa ada keadaan yang sangat mendesak, atau minum minuman yang membahayakan. Kemudian termasuk di dalamnya juga adalah merokok, membunuh seseorang tanpa kebenaran, walaupun dengan pelan-pelan, kemudian berbuat kezaliman, dan seterusnya. Sekarang kita masuk kepada dosa besar yang ketiga yang berkaitan dengan harta. Dosa besar yang berkaitan dengan harta. Penulis berkata, Al-kabair fil mal, aklu malil yatimi wal qimar. Dosa besar makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Dan juga berbuat judi. Ini termasuk daripada dosa besar. Kita permasalahkan dulu dosa besar makan harta anak yatim. Dan
Yatim yang dimaksud adalah seorang yang meninggal bapak dan dia belum baligh. Seorang yang meninggal bapaknya dan dia belum baligh. Dan hartanya adalah amanah pada pundak seseorang yang diwasiati untuk memberikan atau menjaga harta si yatim ini. Dan dalil yang menunjukkan bahwa makan harta anak yatim adalah dosa besar dari Al-Quran, yaitu surah An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan kezaliman, maka mereka akan dibakar oleh api neraka. Itu tadi pada ayat surah An-Nisa ayat 10. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata pada ayat ini, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sebenarnya mereka itu menelan api sebesar perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Berkata Sa'id ibn Jubair dan Qatadah rahimahumallah, yaitu para tabi'i, beliau berdua berkata, kanal musyrikun yaj'aluna al-mal lirrijalil kibar. Orang-orang musyrik kalau ada yang meninggal, maka harta dari orang yang meninggal tersebut diberikan kepada orang-orang yang besar, yang dewasa, yaitu keluarga-keluarga yang dewasa. Wala yurithuna nisa walal atfala syai'an. Mereka tidak memberikan harta waris kepada istri-istri dan anak-anak sedikit pun. Maka Allah turunkan ayat ini. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Bagi lelaki memiliki bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan para kerabat. Dan juga bagi perempuan mendapatkan bagian harta waris dari apa yang ditinggalkan oleh orang tua dan para kerabat. Dari yang sedikit darinya atau yang banyak, ketentuan yang sudah ditentukan. Maksudnya adalah al-jami' fihi sawa' fi hukmillah. Seluruhnya sama di dalam hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, baik laki-laki ataupun perempuan, beda dengan kebiasaan orang-orang musyrik. Kemudian setelah itu mereka menjadikan makan dari harta anak yatim. Ya, mereka memakan dari harta anak yatim tersebut, yaitu mereka tidak membagikan harta tersebut kepada anak yatim. Kenapa? Karena mereka anggap anak yatim ini tidak ada nilainya di sisi mereka. Tidak ada nilainya di sisi mereka. Nah, ini maksud daripada ayat ini, ya. Di sini disebutkan Abdullah bin Abbas berkata, intalaqa man kana indahu yatimun fa'azala ta'amahu min ta'amih wa syarabahu min syarabih faja'ala yufaddilu syai'a alhamdulillah fayuhbasu lahu hatta ya'kulahu aw yufsud fastadda dhalika alaihim
Fadzakaru dzalika li Rasul sallallahu alaihi wasallam fa anzalallah. Yang artinya ketika turun ayat, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak-anak yatim secara zalim, maka mereka memasukkan ke dalam perut-perut mereka api sebesar perut mereka. Dan api tersebut akan membakar mereka. Maka akhirnya orang yang mempunyai anak yatim di rumahnya, mereka memisahkan makanan si anak yatim dari makanannya. Minuman anak yatim dari minumannya. Kemudian mereka jadikan sisa sesuatu. Lalu mereka simpan sampai si anak yatim ini makan. Dan kadang anak yatim ini nggak makan, akhirnya rusak makanan. Maka itu menyulitkan para sahabat Nabi. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya hal tersebut diceritakan kepada para sahabat, kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian turunlah ayat. Mereka bertanya tentang anak yatim. Katakanlah bahwa berbuat baik kepada anak yatim itu baik. Tetapi anak yatim itu jika hidup bersama kalian, maka dia adalah saudara kalian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang yang mengurus harta anak yatim tidak boleh makan harta anak yatim secara zalim. Adapun makan secara biasa tidak mengapa. Makan secara biasa jika diperlukan tidak mengapa. Nah, ini dalil dari ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa diharamkan makan harta anak yatim. Baik. Kemudian dalil dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan makan harta anak yatim termasuk dari 7 dosa yang membinasakan. Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Salah satunya adalah aklu malil yatim. Makan harta anak yatim. Ada beberapa gambaran, potret, kelakuan orang yang makan harta anak yatim. Yang pertama, yaitu menguasai harta anak yatim tersebut. 1. Yang kedua, mencuri harta anak yatim. Yang ketiga, mengatur tetapi untuk kemaslahatan orang yang mengurus harta anak yatim, bukan untuk kemaslahatan si yatim tersebut. Ya. Kemudian yang keempat, menyia-nyiakan harta anak yatim, buang-buang, menghambur-hamburkan harta anak yatim. Yang kelima, mengakhirkan pemberian harta kepada anak yatim, padahal anak yatim tersebut sudah baligh dan sudah memerlukan harta tersebut. Kemudian yang keenam, mencampurkan harta anak yatim tanpa hitungan yang pas, tanpa hitungan yang pas. Nah, ini tidak diperbolehkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian lalu bagaimana cara bertobat dari orang yang pernah memakan harta anak yatim dengan kezaliman? Cara bertobatnya adalah dia melepaskan dari dosa tersebut, menyesal atas perbuatan dosa tersebut, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut, dan yang paling penting mengembalikan hak anak yatim. Baik itu dengan mengembalikannya atau menggantinya dengan sempurna. Menggantinya dengan sempurna. Baik. Kemudian di sini juga disebutkan wal qimar. Termasuk dosa besar adalah yaitu al qimar.
apa dalil-dalilnya, kemudian apa juga bentuk-bentuknya, dan apa makna al-qimar. Al-qimar bisa disebut dalam bahasa Arab juga al-maisir, perjudian. Kenapa dilarang dalam agama Islam? Karena memakan harta orang lain dengan kebatilan. Ini yang pertama. Yang kedua, menimbulkan permusuhan. Yang ketiga, memalingkan qalbu dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pengertian al-qimar di dalam bahasa Indonesia? Maka pengertian al-qimar di dalam bahasa Indonesia adalah setiap permainan atau transaksi yang di dalamnya terdapat imbalan berupa harta yang dibayarkan oleh sebagian peserta dan diterima oleh sebagian yang lain berdasarkan unsur spekulasi dan untung-untungan. Sehingga satu pihak memperoleh keuntungan sementara pihak yang lain menanggung kerugian. Ya. Nah, ini adalah termasuk dari pengertian qimar. Jadi kalau saya boleh ringkas, yaitu setiap bentuk permainan atau transaksi yang mengandung kompensasi finansial, di mana sebagian peserta menyerahkan sejumlah harta dan sebagian yang lain memperolehnya melalui mekanisme spekulasi atau faktor untung-untungan, sehingga menghasilkan kondisi menang bagi satu pihak dan kerugian bagi pihak yang lain. Nah, itulah yang disebut dengan qimar. Taib, dalilnya dari Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90. Ya, judi ini. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sesungguhnya minuman yang memabukkan, perjudian, kemudian mengundi nasib dan meletakkan sesaji bagi berhala adalah kotor dari perbuatan syaitan. Maka jauhilah agar kalian beruntung. Surah Al-Ma'idah ayat 90. Begitu juga dalam surat Al-Ma'idah ayat 91. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisri wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan menginginkan mengadakan di antara kalian permusuhan di dalam minuman yang memabukkan atau di dalam perjudian dan mencegah atau menahan dari berzikir kepada Allah dan dari sholat. Apakah kalian berhenti dari perbuatan tersebut? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah dalil yang menunjukkan bahwa diharamkannya perjudian. Sekarang dari Al-Quran itu ya. Dan dari Al-Quran sudah kita pelajari tadi bahwa yang meninggalkan perjudian ini, maka dia pasti akan beruntung. Kemudian bahayanya perjudian menimbulkan permusuhan, pertikaian, kemudian menghalangi seseorang dari berzikir kepada Allah, kemudian menghalangi seseorang dari mendirikan sholat. Kemudian dalam hadis dalilnya adalah man la'iba bin nardash
faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzir wa dami. Barang siapa yang main dadu, maka seakan-akan dia mengecat tangannya di dalam daging babi dan darahnya. Dan ini adalah salah satu dalil keharaman alat-alat perjudian. Dan berarti apa saja yang semakna dengan hal itu juga diharamkan. Kenapa dia termasuk daripada dosa besar? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan dengan minuman yang memabukkan dan menggandengkan dengan meletakkan sesaji untuk berhala. Dan juga yang ketiga, karena Allah mensifati dia adalah rijs, perbuatan syaitan, buruk, termasuk dari perbuatan syaitan. Kemudian kenapa dia termasuk dosa besar? Sebabnya juga adalah karena menimbulkan permusuhan, pertikaian, dan menghalangi seseorang dari berzikir dan mendirikan sholat. Dan sebab yang lain juga karena di dalamnya makan harta orang dengan kebatilan. Dan juga dengan sikap gharar, ketidakpastian. Ya. Juga dengan sikap gharar atau ketidakpastian. Jadi dia makan harta anak yatim, makan harta orang lain dengan judi tersebut, dengan ketidakpastian ataupun untung-untungan, ya, mukhatarah, untung-untungan. Nah, kemudian apa gambaran dari perjudian? Kalau tradisional yang terdahulu gitu ya, seperti misalkan seseorang berjudi pada mengundi di dalam perlombaan-perlombaan. Ya, taruhan, bukan undian, taruhan pada permainan dadu, taruhan pada permainan kartu, taruhan pada permainan catur, ya, taruhan pada perlombaan atau pertandingan yang ada padanya pembayaran sejumlah uang dari kedua belah pihak. Kemudian juga lotre, ya. Kemudian program undian berhadiah yang didasarkan pembelian tiket dengan imbalan tertentu. Nah, ini termasuk daripada potret yang terdahulu, tradisional. Sedangkan kalau di zaman sekarang, yang zaman canggih begini, ya, maka banyak juga potretnya dari potret perjudian. Di antaranya yaitu taruhan olahraga elektronik seperti online, sport, betting, kemudian permainan daring yang mensyaratkan pembayaran sejumlah uang dengan kemungkinan memperoleh keuntungan atau menanggung kerugian. Kemudian aplikasi hadiah yang berbasis pada unsur keberuntungan dan imbalan biaya langganan atau pembayaran tertentu. Kemudian juga dengan apa yang dikenal dengan lot box, kotak keberuntungan, apabila disertai dengan imbalan finansial atau unsur spekulasi. Dan juga sebagian perlombaan-perlombaan atau undian-undian yang diselenggarakan oleh penyedia layanan telekomunikasi yang mensyaratkan pembayaran biaya pendaftaran untuk mengikuti proses undian. Yang menjadi kaidah penting adalah setiap permainan atau transaksi yang mengharuskan pemain mengeluarkan sejumlah harta, kemudian hasilnya berputar antara kemungkinan memperoleh keuntungan atau kemungkinan mengalami kerugian.
maka hal tersebut dinamakan qimar atau perjudian, tanpa memandang perbedaan nama atau sarana yang digunakan. Gitu ya. Nah, kemudian poin selanjutnya, hal yang merupakan bukan sesuatu dari perjudian, seperti misalkan perlombaan yang tidak ada timbal baliknya. Perlombaan yang tidak ada timbal baliknya. Jadi tidak ada imbalan finansial. Kemudian yang kedua, hadiah disediakan oleh pihak ketiga, baik sponsor ataupun donatur, tanpa ada kontribusi dana dari para peserta. Kemudian kompetisi ilmiah dan keterampilan yang tidak mengandung bentuk imbalan yang dilarang oleh syar'i. Ya. Sekarang perlombaan yang diperbolehkan oleh syariat, apa itu? Ya. Perlombaan yang diperbolehkan oleh syariat Islam, apa saja? Maka perlombaan yang diperbolehkan oleh syariat adalah setiap kompetisi yang tidak mengandung unsur judi. Yang sudah saya sebutkan tadi, yang tidak mengandung unsur judi. Contohnya diantaranya perlombaan tanpa imbalan, tanpa hadiah sama sekali. Maka semua jenis lomba boleh secara mutlak selama tidak mengandung keharaman ini. Contoh lomba olahraga, lomba seni, lomba akademik tanpa hadiah. Yang kedua, perlombaan dengan hadiah dari pihak ketiga, seperti sponsor, donatur, atau panitia. Maka ini juga boleh. Contoh misalkan lomba MTQ dengan hadiah dari panitia, ini boleh. Perlombaan ilmiah dan edukatif, seperti lomba hafalan Al-Quran, cerdas cermat, debat akademik, ya, dibolehkan selama tidak disertai unsur judi dan tidak melalaikan kewajiban. Maka ini diperbolehkan. Kemudian perlombaan keterampilan atau profesionalisme seperti lomba pidato, lomba menulis, lomba keterampilan khusus, ya boleh, dengan catatan hadiah bukan dari peserta, tidak ada unsur gharar atau penipuan. Nah, di sana ada perlombaan yang disyariatkan secara khusus oleh syariat Islam karena mendukung kekuatan umat, seperti memanah, berkuda, dan balap unta. Memanah, berkuda, dan balap unta. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu beberapa poin yang berkaitan dengan perjudian. Kalau ingin bertobat dari judi bagaimana? Yang pertama, menghentikan praktek judi secara langsung dan menyeluruh. Kemudian menyesal, kemudian mengembalikan harta kepada pemiliknya apabila diperoleh secara tidak sah. Atau cara lain, Ustaz saya nggak tahu orangnya. Ya sudah, salurkan untuk kepentingan umum kaum muslimin apabila tidak memungkinkan untuk dikembalikan. Nah, kemudian penulis berkata lagi, wal yanasib. Wal yanasib artinya adalah ini juga hampir sama dengan perjudian. Ya, ini salah satu nama dari jenis perjudian. Dia disebut dengan lotre. Ya, ini adalah lotre. Ini hampir sama dengan perjudian.
Kemudian penulis berkata lagi, yaitu wassariqah, wa qat'ut tariq, mencuri, membegal, menyamun, wa akhdhul mali ghasban, wa rishwah, dan sogok, wa naqsul kaili wal mizan, mengurangi takaran timbangan, wal yamin al ghamus, dan bersumpah palsu untuk bisa mengambil harta, wal khadi'ah fil bai'i wasyira', penipuan di dalam jual beli, wa adamul wafa' bil ahd, dan tidak tunai janji, wa syahadatuz zur, bersaksi palsu, wal ghish, menipu, wa tabdzir, buang-buang harta, wal idrar bil wasiyah, membahayakan di dalam wasiat, yaitu memberi wasiat dengan hutang, yang bukan atas kewajibannya untuk membayar, agar si ahli waris tidak dapat harta. Dan kitmanus syahadah, menyembunyikan persaksian, tidak mau jujur, wa adamur ridha, dan tidak ridha bima qasamahullah, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan, wa lubsudz dzahab lirrijal, dan memakai emas bagi laki-laki, wa italatuz thawb, memanjangkan pakaian di bawah dua mata kaki bagi laki-laki, tahtal ka'bain takabburan, dalam bentuk menyombongkan diri. Ini kita bahas satu-satu ya, panjang ini. Tetapi tidak mengapa. Yang selanjutnya yang kita ingin bahas yaitu dosa besar as-sariqah. Dosa besar mencuri. Mencuri termasuk dosa besar dalam agama Islam, karena di dalamnya adalah merusak harta orang lain, kemudian merusak keamanan, dan menghancurkan tujuan-tujuan syariat di dalam menjaga harta. Menghancurkan tujuan-tujuan syariat dalam menjaga harta. Dan pencurian pengertiannya adalah mengambil harta yang dijaga dan dimiliki oleh orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya tanpa kebenaran. Mengambil harta yang terjaga, yang mulia. Harta yang mulia itu milik siapa? Milik orang beriman. Ya, itu harta yang mulia, milik orang beriman. Atau milik orang kafir yang dijamin aman. Kemudian dimiliki oleh orang lain. Diambil secara sembunyi-sembunyi dari tempatnya yang tersembunyi, yang sudah ditutupi, bukan di jalan gitu, yang sudah tertutupi tanpa kebenaran. Nah, ini 5 pengertian dari mencuri. Dalilnya dari Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 38. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan-tangan kedua mereka sebagai balasan atas perbuatan mereka dan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan didahulukannya kata pencuri laki-laki daripada pencuri perempuan karena kebanyakan yang melakukannya adalah laki-laki. Kemudian sedangkan di dalam zina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu, wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, didahulukannya kata wanita pezina karena
penyebab perbuatan zina kebanyakan perempuan. Nah, dalil yang lain surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang beriman, janganlah kalian makan harta-harta kalian di antara kalian dengan kebatilan. Nah, ini diharamkan. Kemudian dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, la'anallahu as-sariqa yasriqul baydata fatuqta'u yaduh wa yasriqul habla fatuqta'u yaduh. Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri telur, lalu tangannya dipotong. Mencuri tali, lalu tangannya dipotong. Kenapa mencuri termasuk daripada dosa besar? Karena berarti dia melanggar hukum had yang sesuai dengan syariat Islam. Dan hukum had tidak dikenal kecuali atas dosa besar. Kemudian juga di dalamnya ada makan harta dengan kebatilan. Makan harta dengan kebatilan. Kemudian di dalamnya juga adalah merusak keamanan umum. Orang jadi tidak aman. Kemudian juga, nah ini yang paling penting karena pelaku pencurian itu diancam dengan laknat. Pelaku pencurian diancam dengan laknat. Yaitu diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda dosa besar. Nah, potret-potret dari mencuri, ya, baik itu tradisional atau kontemporer. Seperti misalkan mencuri harta dan harta benda orang lain secara sembunyi-sembunyi. Kemudian juga pencopetan dan perampasan secara sembunyi-sembunyi. Pencurian gaji atau harta titipan yang diamanahkan. Penggelapan harta, baik dari kekayaan publik atau maupun privat. Pencurian listrik, air atau layanan publik lainnya. Pencurian data dan akun elektronik apabila telah terpenuhi unsur harta dan unsur pelanggaran hak. Ini termasuk pencurian di dalam hal ini. Taib. Apa syarat ditegakkannya hukum had bagi pencurian? Yang pertama, harta yang dicuri sampai nisab. Yang kedua, harta yang dicuri diambil dari tempat yang tersembunyi, yang sudah ditutupi. Yang ketiga, ada yang menyaksikan pencurian tersebut. Kemudian yang keempat, tidak ada syubhat di dalam pencurian tersebut. Semuanya sudah terpenuhi. Nah, pada saat itu ditegakkan hukum had padanya. Nah, bagaimana cara bertobat dari pencurian? Yang pertama yaitu melepaskan diri dari dosa. Yang kedua menyesal. Yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi. Yang keempat mengembalikan hak kepada pemiliknya atau minta halal dari pemiliknya. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan. Belum sempat yang lain-lain karena banyak ini. Al-ujub, at-tajassus, afwan bukan itu. Membegal, menyamun, ya. Kemudian mengambil harta dengan gosop. Nah, ini kita bahas nanti pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan.
Silakan Ummu Firly di unmute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ada kaedah fikih yang mengatakan la dharar wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Maka asal hukumnya harta anak yatim diberikan kepada si yatim, terutama apabila dia sudah baligh. Nah, sekarang itu adalah dalam keadaan normal. Nah, cuma sekarang dari pertanyaan tadi, anak yatim ini tidak dalam keadaan normal. Anggap saja penilaiannya benar. Seperti misalkan dia belum dewasa, dia takut menghabiskan harta anaknya, harta orang tuanya tanpa kebenaran. Kemudian jiwanya belum sanggup menerima harta begitu banyak. Akhirnya yang wali dari anak yatim ini, yang menjaga harta anak yatim ini tidak memberikan sepenuhnya. Tujuannya adalah tidak terhambur-hamburkannya harta tersebut sehingga dia nanti bisa memanfaatkan harta tersebut. Maka ini boleh saja. Ya, ini boleh saja. Dan ini termasuk daripada menghindarkan dari kezaliman, menghindarkan dari perbuatan hal yang buruk terhadap harta anak yatim yang dilakukan oleh anak yatim itu sendiri. Nah, jika itu maksudnya boleh saja, tetapi pada nantinya tetap harus diberikan semuanya. Masalah dia nanti menggunakan dengan sebaik-baiknya atau dia menggunakannya tidak baik, maka pada saat itu dikembalikan kepada urusannya. Karena itu adalah harta dia. Kita hanya sebagai wali bisa menjaganya dan bukan milik kita. Kalau dia toh nanti misalkan sudah balik, saya mau minta harta saya semua. Kata si wali, kamu belum dewasa untuk bisa menjaga. Maka pada saat itu dia tetap mendapatkan hartanya. Dia tetap mendapatkan hartanya. Dan wali di sini tugasnya hanya memberikan nasihat. Gitu. Wallahu a'lam. Nah. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi,
wa man walah, amma ba'd. Hukum makan harta anak yatim dengan ma'ruf, dengan yang dengan hal yang ma'ruf bagi orang yang mengurusnya. Apakah boleh atau tidak? Ini disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana fakhiran falyakul bil ma'ruf. Siapa yang kaya dari wali anak yatim, maka dia mencukupkan, jangan mengambil harta anak yatim, karena dia sudah kaya. Dan siapa yang miskin dari wali harta anak yatim tersebut, maka dia makan dengan cara yang ma'ruf. Yang ma'ruf ini bagaimana? Dengan biqadril hajah, secukupnya, secukup hajatnya, atau biqadril muta'araf alaihi syar'an wa urfan, atau yang biasa dikenal oleh orang secara syariat ataupun secara kebiasaan. Tidak berlebih-lebihan, tidak menggunakan kesempatan. Ya. Kemudian ini sesuai dengan jasanya, sesuai dengan jasanya. Sesuai dengan jasanya itu maksudnya bagaimana? Yaitu dia sudah mengeluarkan tenaga, waktu, usaha untuk mengurus harta anak yatim, maka dia berhak untuk mendapatkan imbalan atas hal tersebut. Ya. Jadi boleh mengambil harta anak yatim dari si wali. Si wali boleh mengambil harta anak yatim dengan syarat wali tersebut sangat memerlukan. Kemudian dia hanya mengambil sesuai dengan upahnya yang dikenal di masyarakat dan tidak menyebabkan bahaya kepada harta anak yatim. Demikian Allah. Ini ada pertanyaan, bagaimana dengan hulk, bermain di time zone, di mana kita beli koin lalu dapat tiket dari permainan dan tiketnya dapat ditukar dengan hadiah tertentu. Apakah itu judi? Ya, itu termasuk daripada judi karena kita keluar uang. Kemudian bagaimana hukumnya mengambil barang milik kita yang telah dicuri orang lain? Misal A mengambil buku B tanpa sepengetahuan B, kemudian B melihat bukunya tempat A, kemudian dia mengambilnya tanpa menanyakan kepada A. Apakah ia disebut mencuri? Jawabannya tidak, kalau itu adalah buku milik si B memang. Tapi lebih baik dia berkata kepada si A bahwa ini buku saya. Dan kemudian dia menyebutkan bukti-buktinya. Ya. Karena kalau seandainya asal ambil, jangan-jangan itu bukan bukunya, buku yang lain. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Silahkan yang lain. Cukup? Tidak ada lagi? Baik. Ada lagi yang lain? Jika tidak ada, kita cukupkan. Silahkan Pak Heri Widianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mm-mm. Mm-mm. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jika memang terjadi penggelapan uang, iya dosa besar. Tetapi kadang masjid ada strategi dalam pemberian kepada anak yatim. Misalkan strateginya adalah keberlanjutan pemberian. Jadi misalkan terkumpul nih bulan ini 40 juta. 8 orang tidak diberikan semua. Tapi tidak dari 80 juta tersebut. Hanya 10 juta bagi 8 misalkan. Atau 15 juta bagi 8 misalkan. Kenapa? Untuk bulan depan. Karena mungkin bulan depan belum tahu dia dapat atau tidak. Ada yang mau nyumbang untuk anak yatim atau tidak. Nah, itu. Kalau memang terjadi kezaliman, penggelapan harta anak yatim, iya termasuk dosa besar. Tapi kalau untuk tujuannya adalah siasat atau strategi untuk keberlangsungan dan keberlanjutan pemberian infak ataupun keperluan kepada anak yatim setiap bulannya sehingga tidak tertahan ataupun sehingga tidak kekurangan. Karena kalau seandainya kita beri misalkan bulan ini seluruhnya, akhirnya kekurangan. Bulan depan kita nggak dapat. Nah ini nanti bahaya. Mereka tidak bisa makan, mereka tidak bisa bayar SPP misalkan dan seterusnya. Nah begitu. Wallahu a'lam. Sini ada pertanyaan, jika kita menemukan uang di jalan dengan jumlah yang tidak bernilai, misal 5.000, bolehkah kita memanfaatkannya? Maka jawabannya adalah hukum barang temuan yang tidak bernilai. Seperti duit 5.000. Ya, ada nilainya nggak? Beli tahu goreng dapatlah 1.000, ya 2.000 per tahu. Maka jawabannya adalah kalau seandainya nilai barang temuan tersebut sangat kecil menurut uruf, menurut kebiasaan setempat, ya, kemudian umumnya orang nggak terlalu peduli atau tidak dicari oleh pemiliknya yang menghilang dari bekas tersebut, maka ini hukumnya adalah boleh diambil dan boleh digunakan. Tidak wajib diumumkan. Ya, tidak wajib diumumkan. Demikian. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi yang lain? Barakallahu fiik. Oke. Cukup kiranya. Oke, silakan. Silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Obat anti semutnya gimana, Bu? Obat anti semutnya bagaimana, Ibu?
Nah, tidak berdosa ibu. Tidak berdosa. Tetapi lebih baik diusir kalau mampu. Kalau seandainya tidak mau hilang, maka ada kaidah mengatakan ad-darar yuzal. Bahaya itu harus dihilangkan. Karena semut mendatangkan bahaya, baik makanan ataupun tubuh, maka harus dihilangkan. Ya. Jadi boleh membunuh semut jika semut mengganggu secara nyata, mendatangkan mudarat dan sulit diusir tanpa pembasmian, maka boleh. Tetapi dengan sebatas keperluan, tidak berlebihan, tidak untuk menyiksa, tidak dibakar. Ya, tidak dibakar. Demikian. Wallahu a'lam. Sama-sama Ibu. Barakallahu fiik. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Pak Abdul Khaliq. Ya. Nah, ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kita ambil dengan cara yang halal atau cara yang haram. Semuanya sudah ditentukan. Maka tidak akan berubah dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna Allah qasama arzaqakum kama qasama akhlaqakum." Allah telah membagikan rezeki-rezeki kalian sebagaimana Allah telah membagikan akhlak-akhlak kalian. Jadi rezeki itu sudah ditakar, ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kita mau mengambilnya dengan yang haram, segitu juga rezekinya. Kita mau mengambilnya dengan cara yang halal, segitu juga rezekinya. Tidak akan berubah. Maka tugas kita adalah i'malu fakullun muyassar lima khuliqa. Beramallah. Carilah rezeki yang baik. Sesungguhnya setiap orang sudah ditentukan sesuai dengan apa yang dimudahkan atasnya. Nah, maka pada saat itu seseorang beramal. Jadi rezekinya tidak akan berubah. Yang dia ambil itulah rezekinya. Baik dia ambil dengan hal yang halal, dengan yang haram. Itulah rezekinya. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya. Ini yang bisa disampaikan. Baik, ini yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita lanjutkan. Mohon maaf nih, belum bisa menyelesaikan dosa besar yang ketiga. Kita baru membahas dosa besar makan harta anak yatim, dosa besar berjudi, dosa besar main undian, dosa besar mencuri. Nah, itu 4 dosa besar. Insya Allah kita lanjutkan nanti dosa-dosa besar yang berkaitan dengan harta. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.